Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Primus dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum kelas 5J dengan NIM 11111902110. Saya di sini ingin menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Humanitar Internasional dengan soal pertama, apakah penggunaan senjata nuklir dilarang dalam perang? Kedua, adakah perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata nuklir ketika perang? 3. Menurut saudara, apakah penggunaan senjata nuklir dalam konflik bersenjata dapat dibenarkan? 4. Apa yang saudara pelajari dari video yang saudara saksikan yang berjudul A Story of Atomic Bomb? Dari soal pertama yaitu apakah penggunaan senjata nuklir dilarang dalam perang? Berlakunya perjanjian pelarangan senjata nuklir atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau disingkat TPNW tanggal 22 Januari 2001. TPNW secara menyeluruh melarang segala aktivitas senjata nuklir seperti pengembangan, pembuatan, dan kepemilikan karena penggunaan dalam konflik tidak sesuai dengan asas-asas kemanusiaan sehingga dilarang oleh hukum humaniter. Melihat konsekuensi kemanusiaan yang ditimbulkan dari penggunaan senjata ini, maka inisiatif perumusan instrumen hukum yang mengikat bagi pelarangan senjata nuklir menjadi penting dan mendesak. Namun negara-negara pemilik masih enggan melepaskan senjata ini dengan dalih mempertahankan perdamaian dan agenda dominasi kekuatan dunia. Senjata konvensional ini tidak pernah cukup untuk mencegah perang, terbukti dengan pecahnya dua perang dunia. Dunia tanpa senjata nuklir mungkin hanya mimpi dan negara-negara tidak dapat mendasari pertahanan tanpa mimpi itu. Karena itu dunia tanpa senjata nuklir akan menjadi kurang stabil dan lebih berbahaya bagi umat manusia. Yang kedua, adakah perjanjian internasional mengatur mengenai larangan penggunaan senjata nuklir ketika perang? Yaitu perjanjian itu adalah perjanjian non-proliferasi nuklir atau bahasa Inggrisnya disebut Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagian besar negara berdaulat mengikuti perjanjian ini, walaupun 2 di antara 7 negara yang memiliki senjata nuklir dan 1 negara yang mungkin masih memiliki senjata nuklir belum meratifikasi perjanjian ini. Perjanjian ini disusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada tanggal 11 Mei 1995 di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. 3. Menurut saudara, apakah penggunaan senjata nuklir dalam konflik bersenjata dapat dibenarkan? Menurut saya, sebenarnya konflik bersenjata ini sudah tidak dapat dibenarkan, apalagi menggunakan atau memakai senjata nuklir. Konflik bersenjata sudah merugikan penduduk yang bernaung di wilayah tersebut karena bisa penduduk di sana bisa merasakan takut, cemas, khawatir, apalagi menggunakan senjata nuklir yang bisa menghancurkan suatu tempat. Tetapi bukan tempat wilayah perang saja yang terkena dampaknya, melainkan tempat yang lain. Dari sini penggunaan senjata nuklir tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun karena bisa menghancurkan semua dengan sesaat. Yang keempat, apa yang saudara pelajari dari video yang saudara saksikan yang berjudul A Story of Atomic Bomb? Saya mempelajari dari video berjudul A Story of Atomic Bomb atau sebuah cerita tentang bom atom. Di video ini tentang pemboman di Jepang. Ada 2 kota di Jepang yang saat itu dibom, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dengan selang beberapa hari. Dari sini saya mempelajari video demi memutuskan sebuah pembahasan atas ratusan bangsa, maka negara yang korban yang terkena bom lebih dahulu membalas dengan lebih kecil, sehingga negara yang pelaku awal tadi menyerang korban sehingga dibalas dendamkan lebih keji. Tapi yang ia serang adalah orang yang tidak bersalah, yang mungkin juga tidak tahu apa-apa. Dari sini demi memuaskan hawa nafsu untuk mengagungkan lebih hebat atau asas balas dendam sehingga membunuh orang yang tidak bersalah. Maka dari sini perang tidak akan menimbulkan suatu kebahagiaan meskipun itu menang, karena hanya menimbulkan sebuah rasa tangis karena membuat kehilangan orang yang disayangi pergi untuk selama-lamanya karena nafsu yang berlebih. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.